Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Selamat pagi anak-anak sholih sholihah Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian semuanya dan seluruh rakyat Indonesia selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salam kenal dari Ustaz Sugeng Setiabudi dari SDN Tambak Sari 3, Kota Surabaya. Baik anak-anak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, mari kita dahului dengan membaca doa. Semoga Allah meridhai pertemuan kita dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Angkat tangannya, tundukkan kepala, dan hadirkan kekhusyuan ke dalam hati kalian masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak hebat Indonesia, untuk mendukung program pemerintah dalam memerangi COVID-19, tagline kegiatan kita pada hari ini adalah Pondok Ramadan Ceria di rumah saja. Anak sekalian, di manakah kita hidup saat ini? Pasti kalian semua menjawab, kita hidup di negara Indonesia. Apa bentuk negara Indonesia? Dan saya yakin kalian juga akan sepakat menjawab, bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu sekalian, para pendiri bangsa Indonesia ketika mendirikan negara ini sudah memilih sebuah semboyan. Semboyan yang mereka pilih adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Mengapa mereka memilih semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Karena di Indonesia ini memiliki keragaman dan juga perbedaan-perbedaan yang harus disatukan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa saja keragaman itu? Yang pertama, keragaman ras. 2, keragaman budaya. 3, keragaman bahasa. 4, keragaman suku bangsa. Dan yang kelima adalah keragaman agama. Lalu sekalian, apakah kalian masih ingat ada berapa agama yang diakui di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah diputuskan oleh pemerintah melalui penetapan Presiden nomor 1 tahun 1965? Ada yang masih ingat? Betul, luar biasa. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Agama nomor 1 terbesar Islam, kemudian Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan yang terakhir adalah agama Konghucu. Agama anak-anakku sekalian adalah bagian dari keragaman yang terdapat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, dalam menjalankan ajaran yang kita anut dalam kehidupan sehari-hari, kita harus memperhatikan setidaknya 2 hal. Yang pertama, kita wajib memperhatikan hak dan kewajiban kita terhadap bangsa dan negara. Yang kedua, kita wajib melaksanakan adab dan akhlak yang baik terhadap orang lain yang berbeda agama. Baik.
Saat ini kita akan fokus untuk mempelajari bagaimana adab terhadap orang yang berbeda agama. Karena Ustadz dan kalian semuanya hari ini yang mengikuti pelajaran pesantren Ramadan ini beragama Islam, kita Muslim, maka kita akan belajar adab terhadap non-Muslim. Nah, sekalian, silakan diperhatikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dijelaskan bahwa adab adalah kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan, atau terkenal dengan istilah akhlak. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan atau akhlak terhadap saudara-saudara kita non-Muslim. Anak-anak hebat Indonesia, sebelum kita lanjutkan, nanti kita akan belajar bagaimana adab terhadap non-Muslim. Yang pertama, kita akan belajar langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-firmannya dalam Al-Quran Karim. Oleh sebab itu, silahkan siapkan Al-Quran kalian. Kalau ada, siapkan yang sudah ada terjemahnya. Kalau tidak ada, jangan khawatir. Kalian punya HP, punya gawai, maka silahkan gawai kalian diinstal aplikasi Al-Quran. Itulah kehebatan teknologi saat ini. Al-Quran bisa diinstal ke dalam HP kalian. Ustaz rekomendasikan kalian untuk menginstal aplikasi Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia, karena isinya sudah dijamin oleh Kementerian Agama. Anak-anak hebat Indonesia, sebenarnya kalau kita berbicara adab terhadap non-Muslim di dalam agama kita Islam, ini bukanlah hal yang baru. Kenapa bukan hal yang baru? Karena kalian masih ingat Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang Rasul. Beliau harus berdakwah kepada orang-orang kafir Quraisy. Kalian ingat apa yang disembah oleh kafir Quraisy? Ya, mereka menyembah berhala dan patung-patung yang mereka beri nama Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Lalu sekalian, suatu ketika Nabi Muhammad berdakwah menyebarkan ajaran agama Islam, mengajak orang-orang kafir Quraisy untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad sudah banyak diikuti oleh para sahabat-sahabatnya. Dan ini membuat hati orang-orang Quraisy menjadi khawatir. Sehingga pada saat itu, para pembesar-pembesar Quraisy datang kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka mencoba untuk bernegosiasi, merayu Nabi Muhammad supaya tidak lagi mengajarkan ajaran agama Islam, tidak lagi mengajak menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang mereka lakukan? Di dalam beberapa asbabun nuzul, kisah-kisah tentang turunnya sebuah ayat atau surat dalam Al-Quran diceritakan seperti ini. Ada seorang pembesar Quraisy yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Pembesar ini kemudian mengatakan, "Wahai Muhammad, kami menyediakan ini semua untukmu, tetapi syaratnya Muhammad, kamu tidak boleh memaki dan menjelekkan Tuhan kami lagi." Kemudian ada beberapa orang kafir Quraisy, pembesar-pembesar mereka datang lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang ini berkata, "Wahai Muhammad, apabila engkau mengikuti menyembah Tuhan kami selama 1 tahun Muhammad, maka kami akan mengikuti agamamu dalam kurun waktu 1 tahun." Dalam kesempatan yang lain, ada pembesar-pembesar Quraisy lagi datang kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka kemudian mengatakan, "Wahai Muhammad, mari bersama menyembah Tuhan yang kami sembah. Kami akan bergantian menyembah Tuhan yang kamu sembah."
Dan Muhammad, engkau akan menjadi pemimpin kami dan kita akan bersekutu dalam banyak urusan. Anak-anak hebat Indonesia, apakah Nabi Muhammad langsung menjawab ajakan negosiasi ini? Tidak. Nabi Muhammad diam sambil beliau menunggu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebuah surat untuk mengajari Nabi Muhammad dan mengajari seluruh umat Islam bagaimana cara menjawab jika kita dinegosiasi, diajak, dirayu dengan model-model yang disampaikan oleh orang-orang Quraisy. Surat apakah itu? Saya yakin kalian pasti sudah tahu suratnya, hafal suratnya, dan mungkin sudah hafal dengan artinya sekalian. Surat apa? Surat Al-Kafir. Anak-anak hebat Indonesia, selanjutnya kita akan belajar tentang surat Al-Kafirun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus untuk mengajari Nabi Muhammad SAW, tentunya juga untuk mengajari orang-orang Islam agar bisa menjawab yang baik jika ada orang-orang non-muslim mengajak untuk bekerja sama dalam hal menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan kalian perhatikan Al-Quran kalian, silakan perhatikan HP kalian yang sudah terinstall Al-Quran tadi, atau kalian perhatikan tayangan di layar kaca kalian. Surat Al-Kafir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum. Dan kamu dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untuk pula agamaku. Anak-anak sekalian, untuk memahami arti sebuah ayat atau sebuah surat seperti ini, ada satu ilmu lagi yang bisa kita pelajari, namanya ilmu tafsir Al-Quran. Dan inilah hebatnya teknologi kita saat ini. Di dalam Al-Quran, Kementerian Agama Republik Indonesia sudah disertakan tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Silahkan kita lihat bersama-sama. Caranya bagaimana? Silahkan diklik menu, kemudian pilih tafsir, kemudian pilih suratnya. Scroll, kita pilih surat Al-Kafirun, kemudian klik ayat yang ke-6. Kita langsung saja pelajari ayat yang terakhir, ayat yang ke-6. Klik OK. Di sini ditampilkan anak-anak sekalian maksud dari ayat yang ke-6 surat Al-Kafirun yang berbunyi lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agama. Bagaimana memahami ayat ini? Anak sekalian, Kementerian Agama Republik Indonesia dalam tafsirnya mengatakan seperti ini. Silakan. Tidak ada tukar-menukar dengan pengikut agama lain dalam hal peribadatan kepada Tuhan. Wahai orang kafir, untukmu agamamu, yakni kemusyrikan yang kamu yakini, dan untukku agamaku yang telah Allah pilihkan untukku, sehingga aku tidak akan berpaling ke agama yang lain.
Kementerian Agama mengatakan inilah jalan terbaik dalam toleransi antar umat beragama dalam hal urusan peribadatan kepada Tuhan. Kita scroll ke bawah, kamu lihat di paling bawah, Kementerian Agama mengatakan, kemudian dalam ayat ini Allah mengancam orang-orang kafir dengan firman-Nya, yaitu bagi kamu balasan atas amal perbuatanmu dan bagiku balasan atas amal perbuatanku. Dalam ayat lain Allah berfirman, bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kami. Halo sekalian, anak-anak hebat Indonesia, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari surat Al-Kafirun ini dan dari tafsir Kementerian Agama yang sudah kita pelajari tadi, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Rumus pertama, adab terhadap non-muslim. Apa itu? Toleransi. Ingat-ingat, rumus pertama adalah toleransi. Bagaimana toleransi yang benar menurut ajaran agama Islam? Konsep toleransi adalah Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Ditambah tadi lagi, walana akmaluna walakum akmalukum. Bagi kami amalan kami dan bagi kalian amalan kalian. Baik, anak-anak hebat Indonesia, bagaimana cara menerapkan rumus toleransi dalam kehidupan sehari-hari? Ini akan kita pelajari selanjutnya. Karena kalian akan melaksanakan toleransi ini dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dan itu hukumnya wajib. Karena kita hidup di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Toleransi itu setidaknya mencakup 3 hal. Yang pertama, toleransi dalam keyakinan kepada Tuhan. 2, toleransi dalam beribadah atau penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah syariat atau hukum Islam. Kita bahas yang pertama, toleransi dalam akidah atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai muslim kita harus yakin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apakah Tuhan kita sama dengan Tuhan non-muslim? Jawabannya adalah tidak. Lakum dinukum waliyadin. Tuhanku adalah Tuhanku Allah, dan Tuhan mereka adalah Tuhan mereka. Kita harus berani menjawab, Tuhanku adalah Allah. Qul huwallahu ahad. Allah, Tuhanku adalah, dialah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah lah tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad. Allah Tuhan kami tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Tuhan kami Allah tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Jadi Tuhanku Allah. Tuhan non-muslim adalah Tuhan mereka. Tidak boleh disama-samakan. Dan inilah toleransi. Baik, anak-anak hebat Indonesia, toleransi yang kedua adalah toleransi dalam beribadah, penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu sekalian, di dalam agama kita, konsep menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dirangkum dalam rukun Islam. Sehingga kita diwajibkan untuk beribadah dalam bentuk sholat, zakat, puasa, haji. Di dalam konsep toleransi, kita berhak untuk melaksanakan ibadah ini sesuai dengan keyakinan mereka.
Dan ketika ada non-muslim ingin beribadah sesuai dengan ajaran agama mereka, harus kita hormat. Makanya dalam konsep ibadah ada 4C. Yang pertama, jangan mencegah. Jika ada agama kalian mau beribadah, jika ada non-muslim teman kalian mau beribadah, jangan mencegah, biarkan mereka beribadah. Kita juga kalau kita beribadah, kita tidak mau dicegah. Yang kedua, jangan mengganggu. Jika kita beribadah, kita tidak mau diganggu. Begitu juga dengan non-muslim, ketika mereka beribadah, jangan diganggu. Yang ketiga, jangan menghina. Kamu sekalian yakin kalian tidak mau dihina oleh siapapun, apalagi masalah ibadah. Maka saat ada teman kalian beribadah, jangan menghina. Bagaimanapun keadaan mereka saat beribadah, diamlah, jangan suka menghina. Dan yang keempat, jangan mengikuti. Kamu sekalian, kita punya cara ibadah, mereka punya cara ibadah. Maka konsepnya lakum dinukum waliyadin. Kita ibadah menurut ajaran agama kita, dan mereka beribadah sesuai dengan ajaran agama mereka. Inilah, jangan pernah mengikuti ajaran ibadah agama orang lain. Baik, anak sekalian, konsep toleransi yang ketiga adalah konsep toleransi dalam syariat atau hukum Islam. Ini juga sangat penting, luar biasa untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak hebat Indonesia yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hukum syariat Islam kita mengenal ada makruh, ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada halal, ada mubah, ada sahih, ada batal. Nah, hukum-hukum ini harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak boleh kita tinggalkan. Oleh sebab itu, seumpama di dalam kehidupan sehari-hari, apa yang kita terapkan hukum Islam ini ternyata tidak ada pada hukum-hukum non-muslim, maka harus kita laksanakan dengan penuh keyakinan. Dan saat mereka yang non-muslim melaksanakan hukum-hukum agama mereka, kita harus menghormati. Contoh, bagaimana hukum memakan daging babi? Kita selaku muslim jelas haram, tidak boleh dimakan. Maka sebagai umat Islam yang patuh, kita tidak boleh memakan babi. Tetapi mungkin suatu saat ada rekan kalian yang beragama lain mengatakan, di agama saya babi boleh. Maka biarkan, jangan kita larang. Biarkan dia makan babi sesuai dengan keyakinannya. Tetapi kita tidak perlu mengikuti untuk makan babi. Lakum dinukum waliyadin. Kita laksanakan keyakinan kita dalam hukum, dan mereka kita hormati dalam melaksanakan hukum apa mereka. Inilah konsep toleransi. Anak-anak hebat Indonesia yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain rumus pertama toleransi, ada rumus kedua di dalam melaksanakan adab terhadap non-muslim. Kita bisa pelajari rumus itu di dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8. Silakan dibuka kembali Quran kemenangannya. Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Di sana Allah berfirman kepada kita semuanya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Oke, teman sekalian, coba dilihat, dipahami arti dari surat Al-Mumtahanah ayat 8. Kira-kira rumus kedua adab terhadap non-muslim adalah
Oke, anak hebat pasti bisa menjawab. Rumus kedua adalah berbuat baik dan berlaku adil. Lalu sekalian, bagaimana berbuat baik terhadap non-muslim? Rasulullah SAW pernah mencontohkan. Bapak yakin kalian masih ingat bagaimana kisah Rasulullah SAW? Beliau memberikan makan terhadap orang Yahudi buta, walaupun dia suka menghina Nabi Muhammad SAW. Berbuat baik tidak pandang bulu, walaupun dia non-muslim. Kalian boleh bergaul, belajar, bermain bersama, memberi bantuan, memberikan hadiah, berkata sopan dan bersikap ramah kepada non-muslim. Itu ajaran Islam dan ajaran Rasulullah SAW. Apalagi dalam kondisi ada musibah COVID-19 seperti saat ini. Banyak orang sedang membutuhkan uluran tangan kita. Jadi saatnya kita untuk saling membantu tetangga-tetangga kita. Saatnya kita untuk memberikan apa yang lebih di kita berikan kepada saudara-saudara kita. Termasuk misalkan tetangga saudara kita itu adalah non-muslim. Bagaimana jika ada non-muslim yang sakit? Apakah kita boleh mendatanginya? Pernah ada seorang Yahudi yang suka membantu Rasulullah SAW. Suatu saat dia sakit, dan Nabi Muhammad SAW menjenguk orang itu. Maka boleh menjenguk saudara kita non-muslim yang sedang sakit. Kemudian, bagaimana menyambung silaturahim dengan kerabat yang non-muslim? Boleh, karena dicontohkan oleh seorang sahabat yang ibunya saat itu masih belum mengikuti ajaran agama Islam. Ibunya datang ke rumahnya, dia lapor pada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, bolehkah saya menyambung silaturahim dengan ibu saya?" Dan beliau pun menjawab, "Iya, boleh." Rumus yang ketiga adalah boleh berjual beli atau menggunakan produk-produk buatan non-muslim. Rumus selanjutnya, rumus yang keempat, adab terhadap non-muslim adalah rumus larangan. Kita selaku orang muslim dilarang untuk menyakiti dan mengganggu orang kafir. Kemudian kita juga dilarang menzolimi mereka. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, "Wahai hambaku, aku telah haramkan kezaliman atas diriku, dan aku jadikan kezaliman itu haram bagi kalian." Kezaliman itu, anak-anak sekalian, biasanya diwujudkan dalam bentuk-bentuk ujaran kebencian. Ujaran kebencian berupa perbuatan persekusi. Yang kedua, ujaran kebencian dalam bentuk perkataan. Jelas itu dilarang, menghina saudara-saudara kita yang non-muslim. Yang ketiga, kadang tidak sengaja kita juga suka melaksanakan ujaran kebencian dalam bentuk tulisan. Tulisan-tulisan yang mengandung kebencian kepada non-muslim. Ingat, itu dilarang di dalam ajaran agama kita. Ada juga ujaran kebencian dalam bentuk gambar. Ajaran Islam mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada non-muslim dan dilarang untuk menzalimi. Inilah ajaran agama yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak hebat Indonesia, sebagai bukti bahwa kalian mengikuti belajar pada hari ini, silahkan setelah ini kalian buat introspeksi diri. Kalian tuliskan pertama, apa sajakah yang sudah kalian lakukan sebagai wujud adab yang baik terhadap non-muslim. Yang kedua, kalian juga tuliskan hal-hal apa sajakah yang selama ini sudah kalian lakukan dan ternyata
itu merupakan adab yang jelek terhadap non-muslim. Kemudian yang ketiga, kalau sudah kalian bisa memeriksa diri kalian sendiri, kalian pernah berbuat baik, adab yang baik terhadap non-muslim, dan mungkin pernah melakukan adab yang jelek terhadap non-muslim, selanjutnya kalian berjanji pada diri kalian sendiri dan berjanji kepada Allah. Tuliskan hal-hal apa sajakah yang selanjutnya kalian lakukan sebagai wujud beradab, bertingkah laku yang baik terhadap. Ustaz berharap setelah mengikuti pelajaran kita pada hari ini, kalian menjadi orang Islam yang baik, sehingga agama kita, agama Islam akan dikenal oleh orang-orang non-muslim sebagai agama yang baik, agama yang penuh kasih sayang, agama rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.